melihat orang sekuat Kang Ujang Bustomi ini anehnya tuh dengan sangat mudah sekali terhipnotis. Ya disinilah perlu kepandaian orang berpikir, baik itu di dunia fisik maupun di dunia spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya bersama Kang Idon kepada Sobat Melihat Malam. Saya doakan semoga di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Dan kali ini saya bersama Kang Idon akan coba mengupas satu video antara Kang Ujang Bustomi dan si pesulap merah. Ini Kang Idon sepertinya dalam video itu sempat saya lihat ya, sebetulnya ini keilmuan apa yang dipakai oleh si pesulap merah sehingga dengan mudahnya menghipnotis orang sekelas Kang Ujang Bustomi yang kelihatannya itu kan orang-orang spiritual, Ya, tapi dengan mudahnya gitu dapat dihipnotis. Ya. Ini kenapa bisa seperti ini Kang Idon? Gitu ya. Coba saya kupas dulu keilmuan dari pesulap merah. Jadi walaupun dia julukannya pesulap, sebetulnya dia mempunyai keilmuan Reiki, dan yang lebih kuatnya ini posisinya ada di hipnotis. Nah, Kang Idon bisa diterangkan sedikit tentang Reiki dulu ya. Mungkin Reiki ini apa gitu? Barangkali Sobat Melihat Malam belum tahu. Kalau Reiki itu istilahnya sih teknik meditasi sebetulnya, iya. untuk penarikan energi ilahi. Ya. Iya. Nah dari disitulah di Reiki itu sebetulnya ada aturan-aturan karena energinya halus. Jadi ada tahapan-tahapan untuk sampai mencapai master ya. Iya. Nah itu di situ juga Reiki itu memang difokuskan juga untuk pembersihan cakra-cakra tubuh ya, maupun pembersihan eterik. Iya. Dan lebih jauh lagi itu sebagai penarikan energi ilahi bentuknya. Jadi pengobatan juga. Pengobatan dan juga untuk penarikan energi ilahi ya. Iya. Dan untuk satu lagi itu seperti hipnotis ya, mungkin yang dipunyai oleh si pesulap merah ini. Nah, gitu gimana gitu cara mempelajarinya Kang itu? Jadi kelihatan sekali di video Kang Ujang dengan pesulap merah itu. Pesulap merah itu menggunakan bukan Reiki sebetulnya. Dia dominan menggunakan teknik hipnotis di situ. Itu dominannya dia, hipnotis. Cuma yaitu hipnotis sebetulnya kalau disandingkan dengan Reiki, dengan pernapasan itu sebenarnya agak tidak sinkron ya. Lah, kenapa bisa tidak sinkron Kang itu? Karena kalau pernapasan Reiki apapun pernapasan meditasi itu biasanya dia memelihara pikiran, memelihara jiwa, jadi membersihkan hal-hal itu. Nah, sedangkan untuk hipnotis itu dia masuk ke jiwa-jiwa orang dan mendobrak pikiran orang di bawah sadar gitu. Nah, ada perbedaan yang mencolok ya. Iya. Berarti ini memang kontroversi ya dari satu sisi ya untuk pembersihan dari Reiki itu. Kemudian untuk hipnotis ini harus masuk ke jiwa orang. Ya, ke jiwa orang. Ya, itu permasalahannya. Nah, posisi hipnoterapi sendiri yaitu suatu keilmuan yang mempengaruhi pikiran orang di alam bawah sadarnya. Jelas dari situ dia harus memasukin dulu jiwa. Nah, jiwa orang itu harus dipengaruhin sama dia supaya pikiran itu terjangkau. Nah, di mana pikiran itu sudah terjangkau oleh si hipnotis ya, maka dia bisa mengendalikan dengan ucapannya,
dengan gerak, ya, mengendalikan pikiran orang. Nah, itu menurut literatur saya, ya, yang pernapasan murni, sebetulnya hal-hal seperti itu kayak hipnotis itu mau memasukin orang itu harus melalui beberapa tahap. Iya. Ya, secara literatur pernapasan nih, dia harus melalui tahapan perlindungan aura kita pertama. Dia harus bisa masuk ke situ. Nah, kemudian dia juga harus tembus kepada jiwa-jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita sudah tembus, kemudian dia bisa menguasai jalan pikiran kita. Nah, makanya di hipnotis itu diperlukan persyaratan orang yang harus bisa dihipnotisnya. Artinya untuk yang dihipnotis ini harus menurut atau ya, gimana? Harus mempunyai persyaratan. Pertama, harus dia mengikuti si penghipnotis ini baik dengan perkataan yang diulang-ulang. Jadi dia harus berkonsentrasi. Apapun dengan bisa juga kalau memang itu nggak berhasil, dia menggunakan tepukan. Tepukan itu semacam kejutan, di mana dia terkejut. Nah, jiwa itu menjadi lepas lah, kaget, seperti kaget. Nah, disitulah masuk pengaruh hipnotis. Ya. Apa juga bisa kalau yang ahli itu dengan pandangan mata. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, di sini posisinya kalau kita lihat tidak semua orang itu bisa terhipnotis. Jadi ada yang dia memang menangkal dengan tidak mengindahkan instruksinya, ya, dengan mengaburkan konsentrasi, ya. Ada juga sebetulnya orang-orang spiritual yang jiwanya kuat, otomatis dia menangkal. Nah, ini jadi permasalahan yang sangat luar biasa gitu. Kalau saya bandingin sekelas Ustadz lah, paranormal Ujang Bustami ini kok demikian mudahnya. Iya. Justru saya sendiri tuh merasa aneh. Orang sekelas Ujang Bustami dengan mudahnya bisa terhipnotis. Nah, itu. Jadi kalau menurut spiritual murni, jadi spiritual tuh memang ada dua ya di sini. Jadi ada spiritual murni keagamaan. Jelas kalau orang spiritual murni keagamaan itu kan dia hubungannya vertikal dengan Tuhan. Nah, dia akan terpelihara daripada unsur-unsur dari luar. Bau santet maupun sisi-sisi negatif, termasuk juga hipnotis. Ya. Tuh. Ada juga spiritual yang sifatnya umum, seperti spiritual meditasi dan spiritual energi. Nah, justru kalau memang itu spiritual, dibandingkan spiritual energi dengan spiritual keagamaan, sebetulnya murni keagamaan. Kalau memang benar ya, tapi pada prakteknya terjadi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kualitas dari ajarannya. Ya. Tapi justru saya sendiri itu ya melihat orang sekuat Kang Ujang Bustami ini anehnya tuh dengan sangat mudah sekali terhipnotis. Nah, justru setelah saya melihat ya, itu apakah memang ini ada unsur trik atau apa gitu, Kang? Enggak, kalau saya lihat memang itu bukan trik ya. Jadi memang betul seperti itu. Kalau memang itu trik, ya alangkah kurang etisnya ya kalau sekelas Ujang Bustami itu merendahkan dirinya sebagai orang yang korban lah istilahnya. Istilahnya kalau dalam hipnotis sih ada yang orang mengerjakan, ada korban gitu. Korban. Ya, itu bahasa kasarnya ya. Kasarnya. Nah, inilah orang yang terperdaya. Nah, kalau itu terjadi di luaran, misalkan mungkin bukan pesulap merah, bisa saja itu hipnotis yang memang digunakan untuk kejahatan, ya fatal akibatnya. Ya. Yang sering terjadi itu perampasan oleh penghipnotis yang memang keluar dari jalur untuk mencari korban-korbannya seperti ibu-ibu, kemudian pedagang dan
orang-orang yang bisa diperdaya lah, akan dikuras semua hartanya. Nah, disinilah harus memang kita harus mempunyai benteng untuk menangkal hal-hal seperti itu. Nah, biasanya orang spiritual itu lebih mahir daripada ibu-ibu, daripada orang awam. Ya, betul, betul. Harusnya betul. Seperti itu, harusnya. Nah, saya yang istilahnya sih yang merasa spiritual energi juga merasa tersentuh gitu, tersentuh. Jadi hal itu harusnya tidak terjadi. Itu untuk mencontohkan kita kepada netizen, masyarakat sekitarnya. Ya bagaimana kalau seorang guru, seorang yang memang sudah mempunyai peringkat tinggi, dengan mudahnya dia terperdaya, apalagi komunitasnya, murid-muridnya. Nah, itu yang jadi prihatin sekali ya. Jadi apakah memang dunia spiritual udah semakin hancur kualitasnya, walaupun memang dalam keseharian dia mengucapkan asma-asma Allah, melantunkan ayat-ayat suci, tapi ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh ajaran. Nah, disitulah makanya kalau menurut literatur saya, sesuatu yang mau memasukin diri itu tubuh itu sebenarnya sudah protek. Walaupun kita menurutin perkataan dia, atau kita sudah menguasai jiwa kita. Apalagi orang spiritual yang sering meditasi, sering berzikir, dia sudah ada kesadaran akal dan kesadaran jiwa. Di mana akal dan jiwa itu dipengaruhi orang, walaupun kita sedang tidur pasti bereaksi. Akal bawah sadarnya dia akan mengendalikan gitu. Tapi kalau seseorang kemudian demikian saja pengaruh dari luar masuk, saya rasa itu ya sisi-sisi buah dari spiritual, buah dari doa, buah dari meditasi, buah dari pelatihan-pelatihan yang selama ini dilakukan tidak ada sama sekali. Atau mungkin ada penggabungan antara hipnotis dengan semacam gendam gitu mungkin, Kang Idan? Nah, itu berbeda. Kalau gendam itu memang sejenisnya hipnotis, tapi dengan sarana yang berbeda. Dia menggunakan sisi-sisi yang mistik. Ya. Tapi intinya sama, mempengaruhi jiwa orang dan ujungnya mempengaruhi pikiran. Pikiran alam bawah sadar, di mana pikiran alam bawah sadar kemudian tersebut akan bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan si hipnotis. Nah, itu. Dan itu sangat mahal bagi orang spiritual. Untuk seseorang memasukin jiwa kita, memasukin pikiran kita, itu sangat mahal. Nah, ada literatur di pernapasan energi dan cakra. Kalau seseorang itu sudah sering dimasukin hipnotis, itu auranya akan terbuka, akan berlubang. Jadi kemungkinan kalau terus-menerus, walaupun istilahnya kelihatannya sepele ya, hanya bentuk permainan, tapi itu lubang untuk makhluk halus akan masuk. Lubang itu bahkan kalau di pernapasan itu nggak boleh untuk memasukin aura kita. Apapun yang terjadi, apapun ya, kita memelihara itu. Karena tidak satupun orang bisa masuk ke wilayah kita. Nah, di dalam hal ini Kang Idun, untuk cakra mana gitu yang sekiranya menerobos ataupun sampai rusak nih di cakra dada atau cakra mahkota? Jadi bukan cakranya, ini bukan cakra, jadi aura. Oh, auranya. Aura bukan cakra. Kalau saya lihat itu masuk melewat cakra mahkota. Dia masuk lewat cakra mahkota karena cakra mahkota itu berdekatan dengan akal bawah sadar. Nah, belum lagi dia masuk sebagiannya masuk lewat cakra dada. Pengaruh itu. Jadi bisa ucapan yang kemudian dilempar terus-menerus berdampak kepada alam bawah sadar
Dan itu juga tidak semua orang bisa, hanya mereka yang memang melatih hipnotis Ya. dengan menguatkan jiwa dulu, jiwa yang bersangkutan, hingga kalau jiwanya dia sudah kuat. Dia bisa mengatur jiwa-jiwa orang yang masih lemah itu dengan mudahnya, hanya dengan perkataan yang diulang-ulang, apa dengan tepukan, yang intinya si korban itu mengikuti kita, berkonsentrasi ke ucapan kita, apa ke gerakan kita, pasti terkena. Oh, seperti itu ya. Lah ini kalau seandainya ya dia ini sedang menghipnotis gitu, ini ada nggak gitu cara untuk menangkalnya? Sebelum terhipnotis apa setelah hipnotis? Ya otomatis sebelum hipnotis, yang apa namanya, awal permulaan lah. Nah, itu ada dibagi menjadi 2 bagian kategori orang. Ada orang biasa, umum lah, orang yang tidak mempunyai spiritual apa mempunyai energi, ya itu dianggapnya umum. Itu salah satu cara dia harus mengalihkan perhatian. Ya, di mana itu ada informasi orang yang umumnya penghipnotis itu, yang pertama itu dia berusaha familiar dengan kita agar perkataannya mudah diikuti. Itu makanya harus berhati-hati, di mana kemudian dia seperti orang dekat, dia berbicara seperti ya orang sudah kenal lah. Nah disitulah hipnotis lewat suara perkataan itu akan masuk. Maka dia jangan terlalu serius, jangan terlalu fokus kepada perkataan seseorang, alihkan perkataan itu, dan kalau bisa hindarkan. Karena sistem kerja hipnotis seperti itu, dia akan mendobrak aura kita, di mana kita sudah familiar, maka aura itu sepertinya familiar juga, maka lewat aura lah dia membentur masuk. Tapi berbeda dengan orang spiritual, Kibayan. Kalau orang spiritual itu proteknya, penjaganya itu ada 3 lapis. 3 lapis. Pertama, dia auranya tebal, harus melalui aura dulu. Kemudian diri dia, pikiran dia, pikiran sehatnya, pikiran sehat. Kemudian di dalamnya ada spiritual, ada jiwa, ada kesadaran doa. Jiwa. Baik itu prosesnya dengan doa, dengan zikir, ataupun dengan ritual-ritual lain. Nah, ini protek ini tuh bekerja. Di mana ada barang asing, sesuatu yang asing masuk, pasti ini bereaksi semua. Nah, kalau ini tidak bereaksi, ini buah dari spiritual tidak ada. Jadi apa maksud dia melakukan hal-hal, maksudnya spiritual apa kalau memang hasilnya seperti itu? Itu disayangkan sekali. Siapapun ini, bukan Ujang Bustami aja ya, siapapun hal itu, maka harus kembali kita introspeksi diri. Apakah doa kita sudah benar, tingkah laku kita sudah benar, aturan-aturan kita sudah benar. Nah itu kemungkinan ada di situ. Karena jiwa-jiwa rusak, nah, itu karena perbuatan. Taruh yang dibaca dia betul, taruh doa-doanya betul, tapi kalau perbuatan niatnya kurang bagus, nah buahnya juga berbeda. Waduh, cukup panjang lebar nih Kang Udon. Ya mungkin sepertinya sangat-sangat bermanfaat sekali untuk sobat melihat malam ini. Jadi bukan berarti hipnotis itu negatif ya. Banyak hipnotis juga yang digunakan untuk beberapa terapi. Seperti beberapa penyakit yang kurang tidur, isomania, apa kecanduan rokok dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan cara yaitu memasukin jiwa, kemudian mempengaruhi pikiran supaya dia merubah tingkah laku yang kurang baik. Cuma ada juga jenis hipnotis yang memang itu ditujukan untuk memperdaya orang, walaupun bukan untuk menipu. Yang menipu sih mungkin terlalu negatif. Ada untuk memperdaya orang, mempermalukan orang, seperti yang kita lihat di TV-TV, di mana orang dihipnotis, kemudian dengan suka hati kita bisa mengendalikan, bisa tertawa, bisa melakukan tingkah-tingkah yang di luar sifatnya dia, sesuai instruksi yang dilakatkan oleh si hipnotis ini.
Nah, itu kan bagian yang mempengaruhi jiwa-jiwa seseorang dan pikiran bawah sadar seseorang. Nah, itu kalau di spiritual pernapasan atau spiritual keagamaan itu hal yang tabu. Tidak boleh dilakukan karena kita mempengaruhi jiwa orang. Jiwa orang punya sisi-sisinya, privasinya dia sendiri. Jadi kalau dia sudah diacak-acak, itu menjadi hal yang kurang etis lah kalau di dunia spiritual. Iya. Nah, ini memang kalau saya lihat di video yang terakhir ya, antara pesulap malam dengan Ujang Bustomi. Pesulap merah. Pesulap malam dengan Ujang Bustomi, maaf. Ini sepertinya Kang Ujang tuh bukan seorang spiritual. Karena dengan mudahnya Iya. Dia terkena hipnotis tanpa ada perlawanan. Iya, seperti kayak nurut ngikutin apa yang dimau pesulap merah aja ya gitu. Saya pernah pengalaman saya waktu ada demonstrasi hipnotis. Iya. Saya pernah dihipnotis ya waktu itu. Memang saya mengikuti, tapi jiwa saya ada perlawanan. Berarti ada terang-terangan. Terang-terangan. Kamu ada mau saya kesadaran. hipnotis gitu ya? Muncul kesadaran. Saya tidak seperti ini. Boleh ada perlawanan. Hak saya. Tuh, boleh. Jadi tidak semua orang itu terkena. Jangan Tapi lagi. gini Kang Idod, waktu saya ngeliat di videonya antara Kang Ujang Bustomi dan si pesulap merah, ini seperti didoktrin gitu, artinya tuh diharuskan mengikuti. Memang seperti itu cara kerjanya. Cuma itu kan kita kan ada dua sisi, Gibayan. Ada sisi fisik, oke lah kita mengikuti. Ada sisi batin, ada sisi jiwa. Sisi fisik boleh kita mengikuti, tapi sisi batin yang mengetahui bahwa itu bukan wilayah saya, akan memasuki wilayah saya, dia akan berontak. Nah, posisinya masalah di mana berontaknya ini? Iya, kayak nggak ada berontaknya sama sekali ya. Iya, taruh fisik ini seperti kita tidur. Ya. Kita dalam keadaan tidur dengan posisi pikiran itu lepas lah, tidak utuh. Di mana ada sesuatu makhluk yang mau masuk, apa kemudian masuk kemudian kita terjadi ya sudah pasrah aja, kan tidak ya. Ada perlawanan dari sisi batin ini, perlawanan. Itu orang spiritual, beda dengan orang umum. Nah, kalau ini kan tidak ada. Jadi kasusnya gini, bagaimana kalau orang spiritual sekelas Kang Ujang datang santet pada saat dia tidur, dia terkena, habis. Justru yang jadi bahan pertanyaan saya Kang Idod ya, ini orang spiritual seperti Kang Ujang, ini dengan mudahnya ya di hipnotis, ini bagaimana gitu murid-muridnya kalau seandainya dia punya murid? Nah, ya itulah, itu fenomena yang terjadi spiritual, orang-orang spiritual menamakan agama, banyak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi ya kembali, saya mungkin tergantung pemahaman netizen. Kalau memang dia hanya bentuknya taklid, ngikut saja ya mungkin tidak ada perubahan apa-apa. Ya disinilah perlu kepandaian orang berpikir, baik itu di dunia fisik maupun di dunia spiritual. Jadi kelihatannya ini khususnya kalau seandainya ya umpama nih saya nih istilahnya sebagai muridnya Kang Ujang umpamanya, ini bapak buahnya aja dengan mudahnya dihipnotis, apalagi saya yang di bawah gitu akan dengan sangat mudah gitu Kang Idod. Betul. Jadi ini kan kita tidak semata-mata untuk mendeskripsikan seseorang ya, tapi kita berbicara keilmuan ya. Intinya kebetulan yang memang lagi terjadi itu contohnya di Kang Ujang ya, itu. Jadi mungkin ini juga untuk paranormal lain sebagai wacana lah, sebagai pengetahuan yang baru agar kita introspeksi terhadap pengaruh-pengaruh dari luar ini, termasuk dari pesulap merah ini ya. Memang menurut saya selama ini
secara keilmuan spiritual yang sifatnya tradisional, Iya. itu belum ada metode-metode untuk pengetahuan penangkal hal seperti itu. Iya. Jadi bentuknya hanya dari guru, dari orang tua dilakukan seperti, jadi belum banyak uji coba. Bagaimana itu ada sesuatu yang masuk, kemudian bagaimana kemudian menangkal, bagaimana ada jiwa itu prosesnya bagaimana kalau spiritual seperti ini. Jadi hal itu belum masuk sama sekali. Makanya kasus-kasus kayak Gus Samsudin, seorang spiritual, dia ibadah, menatamakan ayat-ayat Al-Quran, tapi masih melakukan hal-hal yang di luar kewajaran norma-norma ajaran, melakukan penipuan dengan trik-trik. Nah, ini mana buah dari ibadah spiritualnya? Yang saya pertanyakan itu. Betul juga. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi sebetulnya kembali, kalau ajaran itu lebih tinggi dari keilmuan apapun. Kebenaran itu di atas segala-galanya. Jadi apapun dia mengatasnamakan ajaran, kalau bentuknya di dalamnya banyak kezoliman, itu bukan ajarannya, tapi pelakunya. Khususnya pelakunya. Ya, itu. Jadi dampak keluar itu seolah-olah ajarannya, ya itu sayang sekali. Jadi ini bagi siapapun ya, hipnotis itu pasti akan terjadi, karena sekarang udah era globalisasi. Dimanapun pasti orang sekarang mempelajari hipnotis dengan mudahnya, bisa dibuat kejahatan, bisa untuk kebaikan. Siapa yang menjamin bahwa itu untuk kebaikan semua? Nah, bisa jadi terjadi di keseharian, di mana kemudian orang-orang, ibu-ibu maupun orang spiritual terperdaya semua, lalu siapa yang akan membentengi? Nah, itu permasalahannya. Jadi kita tidak akan mendeskripsikan seseorang, tapi ini prihatin karena dengan contoh dari video Marcel dengan Kang Ujang itu terjadi seperti itu. Walaupun hanya sekedar mungkin silaturahmi tapi dampak di luar itu sangat luar biasa. Betul. Dan itu juga menurut saya menciderain orang-orang spiritual seperti saya dan lain-lain ya. Apakah memang anggapannya orang spiritual itu mudah seperti itu? Nah, ini yang jadi satu pertanyaan nih. Jadi wibawa, harga diri, nilai-nilai itu sudah entah di mana gitu. Ya mudah-mudahan sih di kemudian hari akan menjadi perubahan di kualitas. Mungkin penjabaran dari Kang Idod ini sangat panjang lebar dan mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat kepada Sobat Melihat Malam. Mungkin cukup ya Kang Idod? Cukup ya. Baiklah Sobat Melihat Malam, semoga di video kali ini bisa membawa satu makna atau bisa memberikan satu masukan kepada sobat semua dan ada manfaatnya. Demikian untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.